Banyak ibu hamil yang baru saja melahirkan tetapi tidak tahu ciri dan tanda bahaya pada bayi yang baru saja lahir, khususnya pada usia 3 bulan pertamanya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ciri dan tanda bahaya tersebut yang mungkin dapat Anda lihat pada anak Anda nantinya. Semua tanda bahaya tersebut bersumber dari buku pink ini, yaitu buku panduan ibu hamil berikut dengan penjelasan yang saya akan berikan. Mungkin banyak ibu hamil yang mempunyainya, tetapi tidak pernah membacanya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dengan sangat detail. Ikuti terus video saya berikut ini sampai habis. Di saat orang tua sudah merasa lega, di saat anak yang ia idam-idamkan telah lahir ke dunia dengan keadaan selamat, maka orang tua harus meneliti kembali apakah bayinya tersebut dalam keadaan sehat. Karena banyak sekali orang tua yang mengesampingkan dengan hal tersebut. Biasanya bidan atau pelayan kesehatan akan langsung mengecek kondisinya tersebut. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai orang tua tetap harus memperhatikan kondisi kesehatan anak kita tersebut, apalagi pada usia anak yang masih di bawah 40 hari bahkan hingga 3 bulan pertamanya. Untuk itu ada beberapa tanda berbahaya pada bayi yang bisa saya jelaskan kepada Anda semua dan harus segera dibawa ke pusat kesehatan setempat untuk selanjutnya ditangani secara khusus oleh dokter terkait. Bila Anda menemukan satu hal saja ciri-ciri yang terdapat pada bayi Anda, maka Anda harus cepat mengeceknya pada pelayanan kesehatan setempat. Yang pertama, tidak mau menyusu dalam jangka waktu yang sangat lama. Anda harus merasa curiga jika bayi Anda tidak mau menyusu. Seperti yang kita ketahui bersama, ASI adalah makanan pokok bagi bayi, sehingga jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya akan berkurang dan ini akan berefek pada kondisi tubuhnya. Biasanya bayi yang tidak mau menyusu ketika sudah dalam kondisi lemah dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat, atau bisa juga tanda ini dapat menunjukkan adanya gangguan pada efek menghisap pada mulut bayi, gangguan pada saluran cerna bayi, dan kandungan ASI, walaupun hal ini jarang terjadi, atau susu formula yang dikonsumsi bayi yang tidak dapat dicerna oleh bayi. Maka segeralah bawa bayi Anda ke pusat kesehatan setempat agar lebih mengetahui kondisinya. Yang kedua, kejang-kejang. Kejang-kejang pada bayi memang terkadang terjadi. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu terjadinya kejang. Apakah kejang terjadi saat bayi demam? Jika iya, kemungkinan kejang dipicu oleh demamnya. Selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Jika bayi Anda kejang namun tidak dalam kondisi demam, maka curigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi lamanya kejang dan segeralah berkonsultasi pada dokter terkait, karena ditakutkan kejang tersebut disebabkan oleh salah satu tanda dari infeksi tetanus neonatorium. Ini merupakan penyakit tetanus yang menyerang pada bayi baru lahir, dan hal ini sangat berbahaya bagi bayi, bahkan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan segera. Yang ketiga, lemas. Jika bayi Anda terlihat tidak aktif biasanya, maka waspadalah, jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa disebabkan oleh diare, muntah yang berlebihan, ataupun infeksi berat, karena ditakutkan adanya gangguan pada saraf bayi atau otot bayi. Pada bayi yang sehat, aktivitas gerak sangat kuat tanpa harus dirangsang. Yang keempat, sesak napas lebih besar atau sama dengan 60 kali per menit. Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Sebenarnya frekuensi napas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 60 hingga 60 kali per menit. Jika bayi bernapas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka Anda wajib waspada. Lihat dinding dadanya ada tarikan atau tidak, karena ditakutkan adanya gangguan pada sistem pernapasan bayi. Hal ini dapat disertai dengan tanda bahaya lain seperti demam. Yang kelima, bayi merintih atau menangis terus-menerus. Kita sama-sama tahu bahwa bayi belum dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ia hanya dapat mengungkapkan semuanya hanya dengan menangis. Ketika Anda melihat bayi dengan kondisi merintih terus-menerus walaupun sudah diberi ASI atau sudah dipok-pok, maka Anda dapat berkonsultasi kepada dokter terkait. Bisa jadi adanya ketidaknyamanan atau penyakit lain yang bayi rasakan, atau ditakutkan rintihan bayi tersebut menandakan adanya penyakit turunan yang dialami oleh bayi. Semakin lama rintihan pada bayi, orang tua harus semakin curiga terhadap kondisi bayinya tersebut.
Yang keenam, tali pusar kemerahan sampai dinding perut, pusar berbau dan bernanah. Kondisi tali pusar pada bayi yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusar adalah jaga tali pusar bayi tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Betadin dan alkohol boleh diberikan tetapi tidak untuk dikompreskan. Artinya hanya dioleskan saja saat sudah kering atau baru Anda tutup dengan kasa steril yang bisa Anda beli di apotek. Sebenarnya ciri ini dapat terjadi beberapa saat setelah ari-ari bayi dipotong, sehingga menandakan adanya peradangan atau infeksi yang cukup berbahaya. Untuk itu, Anda harus selalu memperhatikan kondisi bayi secara bertahap agar setiap perkembangannya memperoleh yang terbaik. Yang ketujuh, demam atau panas tinggi. Sebenarnya suhu normal bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,50 derajat Celcius. Jika kurang atau lebih, setelahnya perhatikan kondisi sekitar bayi Anda. Apakah kondisi di sekitar membuat bayi Anda kehilangan panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau pakaian yang basah? Jika tubuh bayi dingin, maka ini perlu penanganan segera di fasilitas kesehatan karena menandakan aliran darah yang terganggu yang biasanya diiringi warna pucat pada kedua ujung tangan dan kaki. Yang kedelapan, mata bayi bernanah. Mata bayi yang bernanah berlebihan menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Atau bisa jadi bayi tersebut tanda dari infeksi gonero pada bayi yang ditularkan oleh orang tua bayi. Anda harus cepat menghubungi pusat kesehatan terdekat untuk berkonsultasi masalah ini. Yang kesembilan, diare atau buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Ketika bayi mengalami diare, maka biasanya matanya akan terlihat cekung dan tubuhnya menjadi lemah akibat dehidrasi. Saat kulit perutnya dicubit, ia pun akan kembali dengan lambat. Diare dapat menyebabkan bayi banyak kehilangan cairan tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang ke-10, kulit dan mata bayi kuning. Warna kuning pada kulit bayi dikatakan berbahaya bila terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau ditemukan pada usia lebih dari 14 hari. Warna kekuningan dapat menjalar hingga bagian telapak tangan dan kakinya. Bahkan tinja bayi berwarna kuning, maka Anda harus mengkonsultasikan hal tersebut pada dokter. Penyakit kuning tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya zat bilirubin dalam darah yang terjadi secara tidak normal untuk awal hari kelahiran, namun dapat pula menandakan bahaya bila terjadi dalam waktu yang lama, atau bisa jadi karena bayi tersebut kekurangan ASI. Untuk menjelaskan mengenai bayi kuning telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek videonya di kolom deskripsi atau pada akhir video ini. Yang ke-11, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Tanda berbahaya yang terlahir pada bayi yang baru saja lahir adalah tinja atau kotoran bayi saat buang air besar berwarna pucat. Sehingga jika bayi Anda mengalami ini, maka harus segera memeriksakannya ke pusat tempat kesehatan terdekat Anda. Itulah beberapa tanda berbahaya pada bayi yang baru saja dilahirkan hingga usia 3 bulan pertamanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.